Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan kita di awal hari yang baru ini. Mari kita awali renungan kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, syukur bagimu atas hadiah hari yang baru lagi bagi kami. Hari di mana kami mendapat tugas untuk melayani Engkau dalam diri sesama kami. Semoga firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini menjadi pedoman bagi kami dalam pelayanan kami hari ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka tidak juga makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayah atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, dalam kehidupan kita seringkali kita alami ada kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan turun-temurun, yang merupakan warisan dari nenek moyang kita. Dan biasanya kita sungguh mentaati tradisi atau kebiasaan yang diturunkan turun-temurun oleh nenek moyang kita.
Dan kalau tradisi ini sudah menjadi biasa, terus-menerus dilakukan, dan tiba-tiba ada seseorang yang datang untuk merubah tradisi yang sudah kita jalankan itu, pasti ada tantangan berat dari para pemangku adat yang menjaga agar tradisi itu tetap dijalankan. Tuhan Yesus berhadapan dengan para ahli Taurat dan orang Farisi yang juga setia dan taat menjaga peraturan hukum Taurat begitu ketat untuk dijalankan oleh umat yang ada di dalam pengawasan mereka. Dan Tuhan Yesus melihat bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan sudah melenceng dari apa yang dikehendaki Tuhan. Karena apa yang diturunkan hukum Taurat sudah ditafsirkan dan ditambahkan dengan hal-hal kebiasaan yang dijadikan sebagai adat istiadat nenek moyang turun-temurun, seperti mencuci tangan sebelum makan. Itu adalah tambahan, di mana aturan itu hanya berlaku untuk imam-imam menurut kitab Taurat, tetapi dikembangkan dalam kebiasaan untuk seluruh umat untuk menjalankan itu sebagai tradisi dari nenek moyang mereka. Disinilah Tuhan Yesus tampil untuk mengajarkan orang-orang Farisi dan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menegaskan kepada mereka bahwa hukum Allah janganlah diabaikan demi mentaati adat istiadat. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, dalam kehidupan kita juga ada banyak tradisi dari adat istiadat yang secara manusiawi menurut nasihat Injil sudah tidak pantas lagi untuk kita lakukan. Beranikah kita melepaskan kebiasaan itu demi kesetiaan kita pada Injil suci? Hari ini kita merayakan pesta Santo Paulus Miki dan teman-temannya, martir dari Jepang. Mereka yang karena setia kepada Yesus Kristus, setia kepada Injil, mereka relakan nyawa mereka demi Injil. Bisakah kita di dalam kehidupan kita utamakan Injil dan nasihat-nasihatnya dalam praktek hidup kita daripada mentaati adat istiadat kita? Atau relakah kita melepaskan adat istiadat yang tidak sesuai lagi dengan Injil suci? Bisakah kita melepaskan itu demi kesetiaan kita pada firman Tuhan? Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pujian syukur bagimu atas sabda putramu bagi kami sekalian di awal hari yang baru ini. Semoga dalam kegiatan kami apapun yang kami lakukan, nasihat putramu dalam Injil suci harus menjadi pedoman kami yang utama, dan bahkan demi firman-Nya kami harus merelakan melepaskan kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman-Mu untuk lebih setia pada putramu di dalam praktek hidup kami setiap hari. Santo Paulus Miki dan teman-teman martir Jepang, doakanlah kami selalu. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu.
Semoga kita sekalian, semua anggota keluarga kita di mana saja berada, saudara-saudara kita yang sakit diberkati, dijamah dan disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.